الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين حضرة المكرمين والمحترمين para bapak, para ibu, jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang insyaallah ditambah-tambah ilmunya, ditambah-tambah keberkahannya, dimudahkan segala urusannya, diangkat derajatnya, diangkat juga penyakitnya, dan istiqomah dalam melakukan segala kebaikan-kebaikan dan mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini alhamdulillah Allah Ta'ala masih panjangkan umur kita sehingga kita masih bisa bertemu di tempat yang mulia ini, di waktu juga yang mulia, di bulan yang mulia, bersama dengan orang-orang mulia. Maka insyaallah kita semua akan mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam doanya, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahi umatku fi bukurihim, ketika mereka berada di pagi hari. Dan waktu subuh adalah waktu yang diberkahi. Jadi kita semua masuk ke dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkahkan umatku ketika mereka di pagi hari. Nah, karena ini berkah, maka isilah keberkahan waktu ini dengan melakukan hal-hal yang diberkahi. Termasuk diantaranya diisi dengan kajian. Maka insyaallah kita tambah berkah. Ditambah pula di tempat yang berkah pula, di masjid yang mulia. Dan di bulan yang mulia pula, bulan Rajab. Maka insyaallah kita semua berada dalam lipatan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau sudah dikatakan berkah, maka harta sedikit pun akan mencukupi keluarga kita, dan bahkan bisa dibagikan ke tetangga kita, padahal sedikit harta kita. Itulah berkah. Karena berkah dalam arti ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Ada orang banyak harta tetapi tidak berkah hartanya, merasa kurang dan kurang. Tapi ada orang yang hidupnya pas-pasan tapi berkah hidupnya. Nah, kita hidup di dunia ini cari keberkahan, bukan cari kemewahan atau berlimpahan harta. Dulu
ada satu cerita Pak Ibu. Halo, semangat Pak Ibu. Ada cerita dulu, ada suami istri hidup dalam kemiskinan. Tetangganya orang-orang kaya, orang berlimpahan harta. Suatu ketika istrinya ngomong begini ke suaminya, "Wahai suamiku, tidakkah Anda tertarik dengan tetangga kita yang sedang bangun rumah, yang lainnya membeli mobil, yang lainnya membeli motor dan sebagainya?" Apa kata suaminya? "Wahai istriku, kita hidup ini mencari keberkahan, bukan kemewahan. Jadi jangan anggap hidup kita seperti ini kita berada dalam kerugian. Justru semenjak kita begini, coba kita tidur enak, nyenyak. Orang kaya belum tentu bisa tidur malam, bahkan untuk menjaga hartanya dia cari satpam, pengawal, CCTV disiapkan segala, lemari khusus disiapkan pula, kuncinya juga ribet. Kita aman-aman saja. Tapi aku tidak sanggup," kata istrinya. "Kalau begini terus gak sanggup. Aku malu dengan tetangga." Ya udah, kita berdoa sama Allah, semoga Allah berikan kita harta yang berkah, kata suaminya. Nah, singkat cerita, suaminya mimpi dalam mimpinya, "Wahai fulan, jika kamu ingin harta, kamu ambil di tempat anu sebanyak 100 dinar." Bukan main-main, harta yang luar biasa banyaknya. Tetapi tidak berkah dalam mimpinya, tetapi tidak berkah. Dia bangun dan berkata ke istrinya, "Istriku, tadi malam aku bermimpi bahwa ada yang mau ngasih harta sebanyak 100 dinar di tempat anu." "Ya udah ambil," kata istrinya kan. Kata suaminya, "Tetapi tidak berkah istriku." "Nggak apa-apa. Coba kalau kita ambil itu uang, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli ini itu." "Tidak," kata suaminya, "aku mencari yang berkah saja." Akhirnya nggak diambil. Nah, malam berikutnya mimpi lagi, "Wahai fulan, kenapa kamu tidak ambil uang 100 dinar? Sekarang turun lagi menjadi 50 dinar, kamu ambil lagi. Kamu ambil di sana." Tetapi tetap tidak berkah dalam mimpinya itu. Dia bangun, cerita lagi ke istrinya, kata istrinya dipaksa untuk diambil, nanti turun lagi. Tapi lagi kata suaminya apa? Lagi-lagi dia berkata, "Tidak istriku, aku tetap mencari harta yang berkah." Sampai berikutnya mimpi lagi, turun lagi dan turun lagi, hingga terakhir kalau tidak salah cuman 1 atau 2 dinar. "Ambillah kalau kau mau, tapi meskipun sedikit, harta itu harta yang berkah." Bangunlah suaminya, tanpa izin ke istrinya langsung diambil uang itu karena berkah ya. Begitu diambil, dia pulang, tidak apa-apa katanya. "Meskipun uang ini tidak mencukupi untuk beli ini beli itu, setidaknya saya ingin pesta hari ini. Ingin pesta hari ini, ingin makan yang enak-enak," kata si suaminya. Nah, di perjalanan dia sengaja beli ikan besar, yang besar ikan tuna ya, yang besar tuh, yang setengah ton ya, 500 kilogram, itu kan besar. "Pokoknya aku ingin berbagi-bagi dengan tetanggaku." Dibelilah dengan uang itu ikan tuna yang besar. Kemudian dibawa ke rumahnya, istrinya manyun aja kan. Manyun istrinya. "Gak apa-apa," kata suaminya, "yang penting berkah ya." Jadi kita hari ini insya Allah mendapat kelezatan dalam makan. Kita undang tetangga nanti, "Kamu belah ikan ini, nanti kamu masak, nanti kita undang tetangga-tetangga kita dan keluarga kita."
Akhirnya dibelahlah ikan itu, dibelah Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu dibelah, ini luar biasa ini. Dalamnya ikan ini ada permata, perhiasan gitu. Yang ternyata itu dimiliki oleh sang raja, anak raja. Dan anak raja dia punya perhiasan yang hilang, jatuh ke laut. Sampai rajanya berkata, siapapun yang menemukan harta itu, perhiasan anakku, aku jamin 7 turunan akan dicukupi. Luar biasa. Hanya ketemulah, dan subhanallah akhirnya dia, istrinya dan 7 turunan dia itu semuanya dijamin oleh sang raja. Itulah harta yang berkah. Dan insya Allah di pagi hari ini kita semua mendapat limpahan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya hari ini adalah atau Sabtu ini kajian kita kajian usul fikih. Karena ada permintaan dari DKM Baitul Izzah, maka pagi ini kita ganti temanya dengan keutamaan di bulan Rajab dan amaliyah-amaliyah apa saja yang patut kita kerjakan di bulan yang mulia ini. Bulan Rajab adalah bulan yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Setiap sesuatu yang Allah pilih berarti itu sesuatu adalah sesuatu yang diagungkan Allah Ta'ala. Jika ada yang dipilih Allah dan diagungkan Allah, maka kita pun harus mengagungkannya. Abu Qatadah pernah berkata begini, bahwasanya di antara sekian banyak makhluk Allah Ta'ala, baik dari manusia atau lain-lainnya, ada beberapa yang Allah pilih dan Allah agungkan. Yang pertama dari kalangan malaikat. Dari semua malaikat tidak semua Allah pilih. Ada beberapa malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala. Yang kita kenal ada 10 malaikat yang ditugaskan ya. Yang pertama malaikat Jibril, tugasnya apa? Menurunkan, menyampaikan wahyu, ilmu, rahmah, barakah dan kebaikan-kebaikan. Itu Jibril tugasnya. Yang kedua malaikat Mikail, tugasnya apa? Menurunkan hujan rezeki. Itu tugasnya Mikail. Yang ketiga malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala, mengirimkan angin, tugasnya. Berikutnya malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa. Kemudian berikutnya malaikat Munkar dan Nakir, tugasnya yang akan bertanya di alam kubur. Berikutnya ada malaikat Raqib dan Atid, tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk. Berikutnya pula ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka, malaikat Malik, dan penjaga surga Ridwan. Nah, 10 malaikat ini adalah malaikat yang khusus dipilih Allah Ta'ala. Maka kita harus mengagungkan mereka, karena mereka adalah malaikat yang Allah pilih. Nah, berikutnya yang kedua, di antara sekian banyak manusia, tidak semuanya dipilih menjadi seorang rasul. Ada berapa rasul? Ada 313. Kalau nabi semuanya ada 124.000. Kalau rasul 313. Jadi rasul ini tingkatannya lebih tinggi daripada nabi. Dari yang 13 ini ada lagi dipilih lebih mulia lagi. Siapa? Nabi yang wajib kita kenal nama-namanya, wajib kita hafal nama-namanya. Berapa jumlahnya? 25 nabi. Wajib kita kenali mereka, kita hafalkan nama-nama mereka. Dari 25 nabi pun dipilih lagi. Ada yang terbaik, termulia, disebut dengan ulul azmi. Nabi-nabi, rasul-rasul yang memikul, menahan
sabar dan sabar. Siapakah mereka? Muhammad, Nuh, siapa lagi? Ibrahim, Musa, dan Isa. Jadi ketika Allah memilih pilihannya itu, maka kita wajib mengagungkan mereka. Yang ketiga, dari sekian luasnya tanah ini, tidak semuanya tanah dipilih menjadi masjid. Gak semuanya. Ada masjid yang khusus Allah pilih, tempat ini di sini tempatnya nih, yang Allah pilih. Di Arafah di sinilah letaknya masjid yang Allah pilih, Baitul Izzah. Meskipun saya pernah dengar ada dulu keributan ya, mau dipindahkan ke sana, kemana, tengah-tengah mana tuh, tengah-tengah lapangan itu. Ya kan Allah telah memilih tempat ini menjadi tempat yang mulia, maka tidak bisa dipindah-pindah lagi. Ya, andai kan dipindah ke sana, berarti di sana tempat yang Allah pilih gitu. Luar biasa ini. Jadi tidak semuanya tempat tanah dijadikan masjid. Nah, ketika ada tanah atau tempat yang memang disiapkan untuk masjid, maka kita harus mengagungkannya. Dari bulan, tidak semua bulan Allah pilih. Yang Allah pilih itu hanya 5. Pertama, Ramadan, Allah pilih sebagai bulan yang mulia. Yang kedua, 3, 4, dan 5 bulan hurum, bulan yang dihormati, diharamkan. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Berarti Rajab ini termasuk bulan yang Allah pilih. Nah, di akhirnya apa kata Al-Qatadah? Di akhirnya beliau mengatakan fa'azzimu ma'azzamallah. Fa'azzimu, maka agungkanlah apapun yang diagungkan Allah Ta'ala. Nah, maka layaknya di bulan ini kita agungkan bulan ini. Kenapa? Karena bulan ini bulan yang terpilih dari semua bulan. Ini yang pertama, dikatakan sebagai bulan agung dikarenakan Rajab termasuk bulan Ashhurul Hurum, bulan yang layak diagungkan, dihormati. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 30 Allah berfirman, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa man yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, apapun yang Allah agungkan, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka yang demikian itu jauh lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Tuh kan? Jadi agungkanlah bulan ini. Yang kedua, agungnya bulan ini dikarenakan banyak namanya gitu. Banyak nama, kalau banyak nama menjadi bukti agungnya yang dinamai. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Ketika ada sesuatu yang banyak namanya, maka ini tadullu ala kasrat ala syarafil musamma, atas agungnya yang dinamai. Coba kita hitung. Yang pertama, bulan ini disebut dengan bulan Rajab. Yang kedua, bulan ini disebut dengan bulan Rajab. Ra, jim, mim, Rajab. Yang ketiga, bulan ini disebut dengan bulan Asob, Hamzah, Sad, dan Ba, Asob. Yang keempat, bulan ini disebut dengan bulan Asom, Hamzah, Sad, Mim, Asom. Cuman asing ya, asing telinga kita. Biasa kita menyebutnya dengan sebutan Rajab. Rajab itu artinya adalah agung. Disebut dengan sebutan Rajab dari artinya Rajab itu adalah agung, karena orang-orang dulu yurajibuna, mereka mengagungkan bulan ini. Ketika orang-orang dulu sebelum Islam masuk ya, jadi 4 bulan ini yang disebut Ashhurul Hurum, ketika Islam belum masuk, orang-orang dulu mengagungkan 4 bulan ini. Saking agungnya bulan ini orang dulu itu ya, jadi ketika mereka ada dendam sama seseorang, jika bertemu dengan orang itu akan dibunuhlah orang itu.
Tapi ketika terjadi di bulan ini, bulan yang 4 ini, termasuk Rajab, mereka dendam sama seseorang. Ketika bertemu karena melihat agungnya bulan yang 4 tadi, dia pun menahan emosinya dan tidak membunuh orang itu. Kenapa? Saking menghormati bulan ini, disebutlah dengan sebutan Rajab. Tapi ketika Isa masuk, maka yang tadinya begitu, bahkan dulu nggak boleh dalam peperangan, nah sekarang diganti, dihapus. Jadi artinya disebut dengan Ashhurul Hurum, artinya semua kegiatan ibadah kita ini dilipat gandakan di bulan ini, disebut dengan Ashhurul Hurum. Kalau bulan Rajab kita mengerjakan satu kebaikan, baik itu sholat, puasa, atau mungkin zikir, sedekah, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Berapa? 70 kali lipat. Ini dalam kitab Khazinatul Ulama. Kalau bulan Syaban kita melakukan kebaikan, itu dilipat gandakannya berapa? Lebih tinggi lagi. Karena mendekati Ramadan, berapa? 700 kali lipat. Syaban. Bulan puasa Ramadan lebih tinggi lagi, ditingkatkan menjadi 1000 kali lipat. Luar biasa ini. Tapi jangan salah ya, jangan salah. Kalau kita bermaksiat di 4 bulan ini, termasuk Rajab, maka dosanya pun dibesarkan lagi. Yang biasanya 1 tetap 1, tapi digedekan lagi satunya itu. Yang tadinya cuma 1 saja, tapi yang ketika berdosa di bulan-bulan hurum seperti Rajab, maka dosanya akan dikamilah, disempurnakan besarnya itu ukurannya. Bukan berarti begini, kalau begitu berarti kita berdosa itu di bulan manapun tetap tidak boleh, tetapi terlebih-lebih lagi di bulan yang 4 ini, makanya disebut dengan Ashhurul Hurum. Jangan main-main di bulan 4 ini ya. Nah, berikutnya adalah dikatakan dengan bulan Rajam, Rajim Mim, artinya rajam, bulan melempar. Di bulan ini Allah Ta'ala akan mengirim batu-batu yang dari langit untuk melempari setan, tentaranya, ketika mereka menggoda orang-orang yang beribadah di bulan ini. Dalam Al-Quran kita mengenal surat Al-Mulk ya, ada ayat yang berbunyi وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang, kemudian kami jadikan si bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, alat pelempar setan. Dan itu terjadi di bulan ini biasanya. Ketika mereka hendak mengganggu orang beribadah, dilempar dengan batu itu. Yang ketiga disebut dengan bulan Ashab. Apa arti Ashab? Ashab itu dari sobba yasubbu sabban, mengalir, mengucurkan. Artinya di bulan ini dikucur-kucurkan segala macam keberkahan, rahmat, kebaikan. Disebut dengan Ashab. Makanya nggak main-main bulan ini nih. Berlimpahan rahmat diturunkan di bulan ini. Dan terakhir bulan Asham. Namun Asham ini agak diperselisihkan juga. Ya, ada yang mengatakan ini nggak boleh dikatakan Asham. Karena kalau orang tahu ini bulan Asham artinya bulan tuli ya, maka mereka akan sengaja bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dikatakan tuli kenapa? Karena ternyata para malaikat-malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal itu hanya Raqib saja. Si fulan mengerjakan kebaikan ditulis. Kalau Atid nggak mau catat dia tuli di bulan ini. Artinya apa? Setiap orang bermaksiat dia nggak mau tahu, nggak ditulis. Itu katanya Asham. Nah, makanya istilah ini diperselisihkan, ditentang, karena boleh jadi ini riwayatnya riwayat maudhu ya, palsu. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga,
disebut atau dikatakan agung bulan ini karena bulan ini, bulan Rajab, pernah terjadi menurut pendapat yang paling masyhur ya, pernah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj di bulan ini, bulan Rajab. Tanggal berapa? 27 Rajab. Pernah terjadi peristiwa besar di mana Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan. Kalau kita kenalkan hari paling mulia kapan? Hari apa yang paling agung di mata kita ini atau di mata agama? Hari apa? Arafah. Malam paling agung apa malam apa? Lailatul Qadar menurut kita dan agama kita ya. Tapi di sisi Nabi bukan itu. Yang paling agung itu adalah malam di mana baginda Rasulullah dimi'rajkan, bertemu dengan Allah langsung, berbicara ini. Jadi paling agung malam itu adalah malam Mi'raj, ketika baginda Rasulullah dimi'rajkan, bertemu langsung dengan Allah Ta'ala. Ini paling mulia malam itu, mengalahkan Lailatul Qadar. Nah makanya itu diantara kenapa Rajab diagungkan. Yang keempat, ternyata ya ada satu riwayat yang mengatakan bahwa semua air di dunia ini, mau dia air Cisadane, kali apa, kali deres, itu semuanya ketika bulan Rajab mereka berziarah semuanya ke rajanya air, yaitu Zam-Zam. Jadi mereka akan datang setiap Rajab ke Zam-Zam semuanya. Entah bagaimana caranya, datanglah. Mungkin kepala-kepala airnya datang tuh ke Zam-Zam, ke sumber atau ke kepala air ya. Rajanya air, luar biasa bulan ini. Jadi banyak keunggulan, keutamaan di bulan ini. Nah oleh karena itu kita dianjurkan fa'azzimu ma'azzamallah, maka agungkanlah apapun yang diagungkan Allah Ta'ala. Maka agungkanlah bulan ini. Dengan apa? Nah diantaranya yang pertama dengan melaksanakan puasa. Puasa di bulan Rajab. Bagaimana menurut pendapat Imam 4 tentang puasa Rajab? Karena ada yang mengatakan puasa Rajab juga sunnah katanya. Menurut 4 mazhab, baik itu Hanafi, Al-Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali, semuanya sepakat bahwa hukum berpuasa di bulan Rajab adalah sunnah. Sunnah. Dan bahkan ada sebagian sahabat pun yang puasa di bulan Rajab seluruhnya. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Beliau kalau masuk Rajab puasa 1 bulan. Termasuk Utsman bin Affan juga puasa, dan beliau menyuruh kepada sahabat-sahabatnya untuk berpuasa di bulan Rajab. Ada hadis mengatakan di sini, saya bacakan ya. Man shoma min Rajab yauman kana qasiyami syahrin. Siapa berpuasa di bulan Rajab 1 hari saja, maka dia seperti berpuasa 1 bulan. Yang kedua, wa man shoma minhu sab'ata ayyam. Siapa berpuasa 7 hari, ghuliqat anhu abwabul jahim sab'ah, maka akan dikunci darinya pintu-pintu neraka jahim yang 7 hari. Kalau 8 hari, wa man shoma minhu samaniyata ayyam, siapa berpuasa 8 hari, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, maka akan dibuka untuknya semua pintu surga yang 8. Kalau 10 hari, wa man shoma minhu asyrata ayyam, maka budilat sayyi'atuhu hasanat, maka akan digantikan segala dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kita bertanya, ini hadis-hadis apa ini ya?
Nah, di sini dalam kitab Al-Hawil Fatawi karangan As-Suyuti mengatakan hadis ini tidak sampai masuk ke hadis maudhu, tapi dia masuk ke hadis dhaif, lemah. Tetapi ada sumber hadis sahihnya. Jadi bisa kita amalkan karena berkaitan dengan fardhuil amal. Satu, ya puasa ya di bulan ini sehari saja kita puasa nih. Di hari pertama tidak juga, hari kedua tidak juga, hari ketiga tidak juga. Atau Senin Kamis aja nanti sekalian ya, Senin Kamis tuh digabungkan kita puasa Senin atau Kamis. Tidak juga Senin Kamis, setidaknya puasa di ayyamul bid, hari-hari yang terang, hari yang dimana malamnya ada bulan purnama, tanggal 13, 14, 15, 3 hari puasa. Insya Allah kita akan mendapat kemuliaan nanti dengan puasa bulan Rajab. Yang pertama. Yang kedua, di bulan ini disebut dengan bulan Allah Ta'ala, Syahrullah, bulan Allah. Jika ini adalah bulan Allah, maka kita layaknya di bulan ini hilangkan kesombongan kita. Karena ini bulan Allah, yang punya kesombongan, punya kekuasaan hanya Allah Ta'ala. Yang kedua adalah karena ini bulan Allah Ta'ala, maka baiknya kita perbanyak istighfar di bulan ini. Istighfar pagi dan sore. Salah satunya apa? Dari riwayat dari Wahab bin Munabbih, baca yang pernah saya sampaikan di khutbah Jumat kemarin ya. Apa adanya? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca ini ada riwayatnya di Wahab bin Munabbih 70 kali pagi dan sore sambil mengangkat kedua tangannya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 70 kali. Keutamaannya apa? Allah haramkan jasad kita untuk dibakar di api neraka. Kita semua pendosa ya, termasuk saya pendosa, banyak dosa. Ya siapa tahu dengan baca istighfar ini di pagi sore Allah haramkan jasad kita dibakar kelak di yaumul qiyamah. Dan baca juga diantaranya Sayyidul Istighfar. Baca rajanya istighfar sebanyak 3 kali pagi dan sore. Baca juga rajanya istighfar ya, baca pagi sore sebanyak 3 kali. Nah kemudian apalagi diantaranya? Banyak sebetulnya. Banyak cara kita mengagungkan bulan ini. Ada yang senang dengan Al-Quran, baca Al-Quran silakan. Senangnya zikir, baca zikir yang banyak gitu. Ada juga yang senangnya sedekah, sedekah silakan yang banyak di bulan ini. Jadi semua kegiatan ibadah kita tidak ada batas di bulan ini. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Yang senangnya bangun malam, sholat bangun malam. Dan terakhir ya, di bulan ini ada satu amalan yang apabila kita mengamalkan amalan ini, maka uang kita tidak akan pernah habis gitu. Dan ini mujarab ini. Meskipun tidak ada dari Al-Quran atau hadisnya, tapi ini mujarab, dibuktikan. Kita keluarkan uang kita, datang lagi nanti uangnya. Dari mana saja datangnya itu? Apa amalannya itu? Nanti Bapak tunggu Jumat terakhir di bulan ini. Jumat terakhir di bulan ini. Di bulan ini ada berapa Jumat? 4 apa 5? Ada 5 kan? Nah di Jumat kelima itu tunggu tuh. Nah pada saat sudah bertemu dengan Jumat kelima di bulan ini Rajab, maka nanti Bapak tunggu di situ. Tunggu sampai khatib naik mimbar. Ketika dia naik mimbar, tetap kita dengarkan
tausiahnya tetap kita dengarkan. Tapi di situ ada bacaan khusus yang dibaca sebanyak 35 kali. Ini berkaitan dengan asma'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu dibaca? Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, dibaca 35 kali pada saat khatib naik mimbar. Dan subhanallah, kalau kita amalkan ini dengan saja mengagungkan bulan Rajab, mengagungkan asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah biiznillah harta kita tidak akan pernah terputus. Seperti hujan datang lagi. Dan yang terakhir, sebelum kita tutup atau ada sesi pertanyaan, Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Gampang gitu kan, dihafal. Nggak sampai baca Al-Baqarah gitu. 35 kali dibaca. Dan terakhir, saya ingin menceritakan tentang satu cerita yang dimuat dalam kitab-kitab para ulama, diantaranya kitab Durratun Nasihin, bahwa dikisahkan di daerah Baitul Maqdis, di daerah Palestina, ada seorang ibu kaya raya. Tapi ketika dia masuk bulan Rajab, bulan Allah Ta'ala, maka dia meninggalkan semua kesombongannya. Yang biasanya pakai pakaian mewah, naik mobil mewah, untuk di bulan Rajab ini lepaskan semuanya. Kenapa? Ini bulan Allah Ta'ala. Pakainya biasa, sederhana. Kemudian biasanya naik kendaraan, ini enggak, biasa aja, pengen naik motor. Kalau sekarang ya naik motor, biasa naik mobil, naik motor, jalan kaki, naik sepeda, seperti itulah. Kenapa? Mengagungkan Allah Ta'ala di bulan Rajab ini. Dan yang kedua, dia rutin puasa di bulan Rajab. Selain itu, dia pun mengerjakan semua amaliyah di bulan Rajab. Tapi ada kelebihannya dia satu yang tidak dia bahas ya. Dia melihat ini bulan Allah Ta'ala. Nah, dia cari di Al-Quran apa kira-kira surat yang khusus untuk Allah Ta'ala, tidak disertai dengan yang lainnya. Hanya satu dalam Al-Quran surat yang khusus untuk Allah Ta'ala. Surat apa itu? Al-Ikhlas. Ikhlas murni untuk Allah. Dari awal ayat sampai akhir ayat, akhir surat, semuanya untuk Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, untuk Allah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dia punya apa namanya? Punya pikiran, berarti ini kan ayat Allah Ta'ala. Aku harus baca surat ini setiap hari minimal 11 kali. Dibaca akulhu itu sama dia. Dibaca 11 kali minimalnya itu. Kenapa? Melihat agungnya bulan Rajab, dibaca tiap hari. Singkat cerita, dia sakit, kemudian dia wasiat ke anaknya. Wasiatnya apa? Nak, nanti kalau ibu meninggal dunia, ibu wasiat, jangan sampai ibu dipakaikan kain kafan yang mewah. Ibu tidak ridho. Dia ingin dipakaikan pakaian biasa saja, kapan biasa, nggak usah yang mahal-mahal. Ternyata dia meninggal dunia. Ini orang kaya nih, anaknya malu nanti kan, masa di kapan yang murah. Karena malu, akhirnya wasiat ibunya tidak dia laksanakan. Dibelilah kain kapan yang mahal, dikapankan, kemudian dia bisikan ke tukang itu, tukang apa yang mengkapani, kain kapannya. Nah, kemudian di malam harinya dia bermimpi bertemu dengan sang ibu almarhumah. Kata ibunya,
Ditanya, kenapa kamu tidak melaksanakan wasiatku? Kamu anak yang durhaka katanya. Saya tidak ridho kepadamu. Nah, ini luar biasa nih. Langsung dia bangun dari tidurnya dan menangis, menyesal. Dan langsung ke kuburan, Pak. Ke kuburan, digali kuburannya. Mau digantikan dengan kain kafan yang apa? Yang sederhana. Digali kuburannya, digali dan digali. Begitu sampai ke liang lahat, ternyata ibunya nggak ada. Ibunya hilang. Kemana kira-kira? Kaget dia juga. Begitu dibuka liang lahatnya, nggak ada ibunya. Nangis kencang dia. Ibu saya kemana? Terus dia mendengar ada hatib suara tanpa wujud, bahwa wahai fulan, ketahuilah bahwa orang yang mengagungkan bulan Rajab seperti ibumu ini contohnya, dia rajin berpuasa, rajin berzikir, dan termasuk membaca surat Qul itu 11 kali. Maka orang-orang yang seperti ini tempatnya tidak sendirian. Artinya dipindahkan kemana? Ke tempat yang ramai. Meskipun memang secara logika nggak mungkin, tapi semuanya akan mungkin bagi Allah Ta'ala. Ini salah satu contoh bagaimana orang agungkan bulan Rajab ini. Mudah-mudahan kita semua ya, berkah kajian pagi berkah ini, Allah istiqomahkan kita untuk menjalankan semua kebaikan di bulan yang mulia ini. Demikian, silakan di antara jemaah mungkin ada yang bertanya. Tapi yang jangan berat-berat ya, yang ringan-ringan aja pertanyaannya. Ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan kembali. Baik, coba kita buka Al-Quran ya. Buka Al-Quran surat Al-Hajj ayat 30. Apa kata Allah di situ? Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa man yu'azzim hurumatillah, barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, apapun yang Allah hormati, Allah agungkan, fahuwa khairun lahu 'inda rabbih, maka yang demikian itu khairun, itu jauh lebih baik baginya, inda rabbih, di sisi Tuhannya. Tuh lihat tuh. Jadi tidak hanya Rajab saja, semua yang Allah pilih tadi, dari tanah ada masjid, dari manusia ada rasul, dari malaikat ada yang dari rasul, dari bulan ada yang 5 tadi disebutkan, dari hari ada yang dipilih. Hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang Allah pilih. Dan ketika kumpul 40 orang ya, minimal 40 orang saja. Ini ada nggak 40 orang nih? Nggak ada. Ketika kita dihadapkan bertemu dengan 40 orang ya, minimal ini, maka ketahuilah di antara 40 orang ini ada satu orang yang Allah pilih menjadi walinya. Jadi ada satu orang yang Allah cintai di situ. Lam yajtami arba'un illa fihim waliyyun min awliyaillah. Tidak semata-mata berkumpul 40 orang, melainkan di dalamnya ada satu wali, orang yang Allah pilih, yang Allah cintai di antara mereka. Entah yang di mana kita nggak tahu. Tujuannya apa? Tujuannya jangan pernah merendahkan siapapun. Jangan lihat pakaiannya, jangan lihat penampilannya, karena boleh jadi orang yang kita anggap hina justru dia yang mulia di mata Allah Ta'ala. Dan boleh jadi pula orang yang menurut kita orang yang baik, pakaiannya bagus ya, ada sorbannya, ada kopiahnya, belum tentu dia mulia di mata Allah Ta'ala. Boleh jadi dia paling hina di antara mereka. Banyak kisah seperti ini.
Jadi ketika Allah memilih satu orang di antara 40 orang ini, maka kita hati-hati. Hati-hati, ada satu walinya Allah Ta'ala di situ. Dan termasuk pula di antaranya apa? Di antaranya yang Allah pilih adalah dalam masalah waktu ijabah. Di antara waktu dari mulai pagi sampai pagi lagi, ada waktu-waktu yang dipilih di mana orang mengangkat tangannya berdoa di situ, maka Allah kabulkan doanya. Apa di antaranya? Di antaranya adalah pada saat jamaah sholat berbaris. La ilaha illallah, qad qamatis shalah, kan baris itu berbaris sana sini. Nah, itu waktu mustajab itu. Mustajab diwariskan. Kata Imam saw kan. Doa di situ. Waktu dipilih Allah Ta'ala itu, angkat tanganmu di situ, ya Allah, ya Allah. Semakin imam lama takbirnya, semakin kesempatan kita untuk berdoa di situ. Yang kedua apa? Di antara azanain, antara azan dan iqamah, ketika si muadzin selesai di azannya, la ilaha illallah selesai, ada waktu tu jeda, waktu iqamah. Itu waktu mustajab doa di situ. Dipilih Allah Ta'ala. Kapanpun angkat tangan kita, sholat sunnah dulu, kemudian angkat tangan kita, berdoa di situ, mengadu, merintih, menjerit kepada Allah Ta'ala di situ, mustajab. Yang kedua itu kan. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, pada saat hujan turun. Hujan turun, di situ ada waktu mustajab. Kenapa? Karena satu tetes air hujan dibawa oleh malaikat. Angkat tangan kita, berdoa di situ, ya Allah, ya Allah. Apa di antaranya? Di antaranya juga ketika khatib duduk antara dua khutbah. Ketika khatib mengatakan barakallahu li wa lakum, kan duduk tuh. Nah, itu mustajab di situ. Angkat tangan kita. Dan termasuk di antaranya pula pada saat kita habis sholat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu waktu mustajab juga. Jadi banyak waktu mustajab yang Allah pilih di waktu-waktu itu. Ketika Allah memilih waktu-waktu mustajab, maka ambil kesempatan ini. Jangan kita sia-siakan. Terus kemudian sedekah. Sedekah juga ada pilihan-pilihannya. Biasanya kan 1 dibalas 10 ya. Sedekah 1 balas 10, 1 10 dari itu. Tapi ada tertentu ketika kita sedekah bisa melebihi dari 10. Apa di antaranya? Dalam Al-Quran Allah mengatakan ketika ditanya wa yas'alunaka madza yunfikun, ketika sahabat nanya ke Nabi, kira-kira kalau berinfak ke siapa? Terus kata Allah, katakan ke yang bertanya, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain, utamakan orang tua kita. Kalau kita mau ngasih, utamakan kedua orang tua kita. Itu bukan 1 lagi Pak, bukan 10 lagi, meningkat. Termasuk orang tua kita adalah guru-guru kita. Karena guru itu termasuk orang tua juga. Karena yang namanya bapak ada 3. 1, bapakmu yang melahirkanmu. 2, bapakmu yang telah mengawinkan anaknya kepadamu, mertua. Yang ketiga, bapakmu yang mengajarkan ilmu kepadamu. 3 bapak. Maka kalau kita bersedekah, maka pahalanya itu lebih dari 10. Bisa 700 kali lipat. 700 kali lipat sedekah ke mereka itu. Yang kedua siapa? Wal aqrabin. Sebelum yang jauh, yang dekat-dekat dulu. Kita ingin sedekah ke Palestina, sangat ingin sekali. Tapi kalau mesti di tetangga kita ada yang memang kelaparan, utamakan mereka. Tetangga kita ada yang lapar, gua nggak ada, baru kita lapar ke sana. Atau bagi 2, yang dekat, yang jauh gitu. Jangan sampai kita sedekah ke yang jauh-jauh, zakat ke yang jauh-jauh, tapi di lingkungan kita ternyata ada yang tidak sampai menerima zakat kita. Makanya para ulama melarang.
kalau kamu mau zakat tidak boleh di luar daerahmu, terkecuali sudah tercukupi gitu. Di sana masih banyak yang butuh, baru lempar keluar. Termasuk kalau kita daging kurban itu nggak usah dikasih yang jauh-jauh dulu, yang dekat kebagian nggak kebagian, ya sudah kebagian, lempar keluar. Akrobin, yatim, kalau kita mau cari yatim, cari yang akrobin. Kita punya keluarga nggak yang yatim? Punya, utamakan mereka. Atau mungkin kita punya sahabat yang yatim, itu utamakan. Tetangga kita yang dekat-dekat dulu. Setelah dekat yatimnya sudah nggak ada lagi, baru yang jauh ambil. Wal akrabin. Jadi pertama kedua orang tua, kemudian akrabin yang dekat-dekat, yang ketiga wal yatama, yatim yang dekat dulu, yang jauh. Kemudian berikutnya yang keempat apa? Wal masakin, orang-orang miskin, cari, kasihlah mereka orang miskin-miskin itu. Insya Allah kalau kita hidup bersedekah ke orang tua, kemudian ke akrabin, kerabat-kerabat, yang ketiga para yatim, terus masakin, orang-orang miskin, terus wabnas sabil, anak-anak jalanan, para musafir, insya Allah harta kita akan bergelimangan, insya Allah. Kenapa? Karena kita peduli kepada mereka. Pada saat kita peduli kepada mereka, sayang kepada mereka, maka Allah pun sayang kepada kita semua. Ada pertanyaan ini? Lanjut lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya buka ya kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tadi malam saya mutalaah, isinya begini. Jadi bulan-bulan yang 4 ini, bulan-bulan hurum ya, diagungkan bulan ini. Kenapa? Karena di sini beramal-amal baik akan mudha'afa, akan dilipatkan. Ketika ada ayat yang mengatakan man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Nah, ketika ada ayat ini turun, ada penjelasan dari kitab Khazinatul Ulama. Wa fi Rajab bisab'in wa fi Sya'ban bisab'i mi'ah wa fi Ramadan bi alfin. Jadi ketika ibadah di bulan-bulan tertentu, bulan Rajab yang tadi 10 itu dilipatkan menjadi 70. Di bulan Sya'ban 700 dan bulan Ramadan 1000. Ini masalah kebaikan-kebaikan. Nah, sekarang bagaimana kalau keburukan? Nah, di sini dalam Imam Ibnu Katsir mengatakan kama annal ma'asiya fil baladil haram tudha'af
Kira-kira kalau kita melakukan maksiat di tanah haram, dosanya besar enggak? Misalnya kita bunuh binatang di Masjid Haram, ada dosa besar enggak? Besar, ada damnya segala kan? Nah, kama annal ma'asiyah fil badil haram tudha'af. Sebagaimana kita bermaksiat di tanah haram, dilipat gandakan dosanya, fakadzalika syahrul haram. Begitupun kalau kita bermaksiat di bulan haram. Tughalladu fihi al-asam, akan dibesarkan, bukan dilipatkan, dibesarkan gitu. Jadi kalau tetap satu tapi sempurna satunya itu. Kan kalau Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, man hamma bihasanatin, siapa berniat saja untuk melakukan kebaikan tapi falam ya'malha, dia tidak mengerjakannya, falahu hasanah kamilah. Ada orang berniat saja ingin mengerjakan kebaikan tapi tidak dikerjakan, maka baginya hasanah kamilah, satu kebaikan yang sempurna, kan? Terus wa in amilaha, ketika dia mengerjakannya, maka falahu asyru hasanat, 10 kebaikan. Nah kebalikannya, wa in hamma bisayyi'ah, ini Bukhari riwayatnya, ketika dia berniat untuk mengerjakan satu dosa, falam ya'malha, dia tidak mengerjakannya, ya tidak mengerjakannya, bagaimana hukumnya? Maka tidak dicatat keburukan baginya. Niat doang bermaksiat, nggak ada dosa. Tapi wa in amilaha, kalau dia mengerjakannya, falahu sayyi'ah, nggak ada kamilah, nggak ada kamilah. Maka orang yang berniat mengerjakan keburukan kemudian dilakukan ternyata niatnya itu, maka baginya satu dosa saja tapi nggak kamilah. Tapi untuk bulan-bulan ini satunya saya kamilah, sayiatun kamilah. Artinya itu makna dari maudhu apa itu. Enggak, satu, tetap satu, tapi satunya satu kamilah, sempurna dosanya itu. Artinya dilipatkan benar utuh. Enggak kalau kita bermaksiat satu kali di bulan 4 ini berarti dosanya 70 kali, enggak, tetap satu, tapi satunya satu kamilah, besar gitu, tughallad, itu maksudnya. Karena kalau dikatakan 70 kali bertentangan dengan ayat Al-Qur'an gitu kan. Wa man jaa bisayyi'ah, siapa mengerjakan satu dosa, fala yujza illa mislaha, maka enggak dibalas kecuali semisalnya. Makanya satu tetap tapi kamilah, besar itu dosanya tuh, gitu kan. Enggak bodoh apa. Udah masuk Isyraq belum? Sudah masuk? Sudah masuk, baik. Alhamdulillah pagi hari ini kajian kita insyaallah penuh dengan rahmat dan barokah ya. Kita tutup kajian kita dengan pembacaan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah